warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi pengembangan SDM, yaitu pengertian strategi dan fungsi bagi bisnis. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Kirana Adea, saya sendiri Faridila Utami, dan Iksan Prima. Baiklah, di materi yang sekarang ini pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi. Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selain itu, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini agar Maka dari itu, dalam sebuah perusahaan juga diperlukan divisi khusus pengembangan sumber daya manusia, sehingga nantinya ada yang membantu karyawan perusahaan dalam mengembangkan kepribadian personal. Selain itu, seorang karyawan juga memiliki keterampilan yang bersifat organisasional. Adapun pengembangan tersebut biasanya dimulai dari proses onboarding, kemudian memberikan kursus dan seminar bagi karyawan. Bukan hanya itu, juga menyediakan sebuah tools, di mana tools ini memiliki kegunaan dalam membantu karyawan dalam pekerjaan maupun hal lainnya. Pada dasarnya, sebuah perusahaan yang sukses terus tentu memiliki pengembangan sumber daya manusia yang baik. Karena dalam mengenai bisnis, selain itu, seorang karyawan juga bisa menghasilkan kinerja yang baik. Perlu diketahui bahwa divisi pengembangan sumber daya manusia ini menjalankan tugas pada tahap penerimaan karyawan baru, di mana sebuah karyawan yang diterima harus dilatih oleh divisi ini terlebih dahulu sebelum bekerja di perusahaan. Selain dilatih, juga dibekali sebagai sebuah pembelajaran yang sangat penting tentang perusahaan. Apa saja strategi pengembangan SDM? 1. Dalam penerapan strategi pengembangan sumber daya manusia ini, pada dasarnya hanya memberikan sebuah pendidikan dan pengembangan keterampilan. Namun, pendidikan dan pengembangan keterampilan bukan hanya itu saja. Divisi SDM juga mengajarkan mengenai loyalitas dalam bekerja. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa simak paparan berikut ini dan membahas mengenai 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan. Pertama, penghargaan dapat diartikan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian dan prestasi yang dimiliki oleh karyawan, di mana penghargaan ini memiliki banyak jenis, seperti memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil maupun penghargaan lainnya. Tujuan dari pemberian penghargaan ini agar karyawan lain bisa termotivasi. Kedua, nanti diharapkan agar banyak karyawan yang termotivasi menjadi lebih baik dalam memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan perusahaan. Ketiga, contoh kontribusi yang dilakukan adalah seperti memiliki keahlian yang tinggi dalam presentasi, sehingga perusahaan lain bisa dengan memudahkan untuk melakukan kerjasama karena memiliki dari 2. Yaitu mengadakan program pelatihan. Yang pertama, strategi pengembangan SDM selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan yang kedua yaitu mengadakan program pelatihan. 1. Strategi pengembangan SDM selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan, seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross function training, serta team training. 2. Yaitu skill training ini dilakukan untuk melatih dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Selain itu, ada juga
Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. 1. Strategi yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide yang dimiliki, di mana ide yang disalurkan ini seperti bagaimana rencana produk dalam satu perusahaan untuk kedepannya. Karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar oleh perbankan jika sesuai. Kedua, sehingga nantinya ada perusahaan menyetujui ide atau gagasan tersebut bisa membuat atau layanan baru yang berada dan terlihat menarik. Ketiga, yaitu di sisi perusahaan, produk baru ini akan membuat bisnis yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Di sisi karyawan yang menuangkan ide ini akan membuat mereka merasa dihargai, dan di sisi konsumen mereka akan lebih banyak mendapatkan pilihan produk atau layanan yang dipilih. Yang keempat, yaitu ini adalah strategi yang baik untuk setiap pihak. Selanjutnya yaitu fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis. Yang pertama, sertakan mengetahui strategi dalam mengembangkan SDM yang efektif bagi sebuah bisnis. Selanjutnya adalah mengetahui fungsi dari pengembangan SDM dalam entitas bisnis. Kedua, dengan memperhatikan seluruh sumber daya manusia dalam organisasi, tentu akan membuat bisnis Anda menjadi lebih baik dan berkualitas. Namun lebih jauh dari sekedar baik, berikut adalah paparan tentang fungsi pengembangan SDM bagi bisnis. 1. Meningkatkan produktivitas. Fungsinya yang dari pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah bisa meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, di mana seorang karyawan mungkin mampu menciptakan varian baru dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga konsumen Anda tidak akan merasa bosan karena bisa memilih banyak varian yang disediakan. Yang kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Karyawan yang memang memiliki keahlian atau keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi sebuah kerusakan produk. Namun, keterampilan tersebut terlebih dahulu harus dikembangkan melalui pelatihan yang dilakukan oleh divisi pengembangan sumber daya manusia, sehingga karyawan atau pekerja akan terlihat lebih terampil dan memiliki kualitas yang tinggi dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Prima. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu yang ketiga, pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Kata efisien memiliki makna melakukan pekerjaan secara tepat dan tidak membuat kesalahan dalam bekerja. Karena memang fungsi dari program pengembangan sumber daya manusia tersebut untuk melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. Maka dari itu, pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan secara efisien berdasarkan apa yang diharapkan. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan harus dilatih dan tidak banyak dikuasai oleh banyak orang, bahkan pemimpin itu sendiri. Namun, sikap pemimpinan ini tidak selamanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin saja. Akan tetapi harus juga dimiliki oleh karyawan dengan mempelajari dan melakukan pelatihan kepemimpinan. Nantinya sifat kepemimpinan ini bisa berguna secara individu dan organisasi secara menyeluruh. Yang kelima, memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan memang juga termasuk dalam sebuah penilaian yang dinilai oleh konsumen jika menggunakan sebuah jasa. Maka dari itu, berikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar merasa nyaman. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, maka diperlukan sebuah pengembangan sumber daya manusia agar para karyawan bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada konsumen sesuai standar. Yang keenam, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Adapun moral yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah sikap yang harus diterapkan oleh manusia atau karyawan dalam melakukan pekerjaan. Moral yang baik contohnya adalah seperti memiliki sikap disiplin, tidak terlambat untuk masuk kerja, atau loyal terhadap pekerjaan. Selain itu, pekerjaan itu juga harus dikerjakan secara tepat waktu tanpa menunda untuk mengerjakannya. Yang ketujuh, mampu meningkatkan balas jasa.
Mengenai balas jasa ini merupakan kata lain dari kata upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja, di mana upah atau gaji ini sebagai sebuah balas jasa karena meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini bisa ditingkatkan jika pekerjaan dilakukan oleh karyawan semakin baik. Kesimpulannya yaitu, itulah beberapa paparan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia untuk setiap organisasi, baik organisasi yang ada dalam sebuah. Baiklah, kesimpulannya yaitu, itulah beberapa paparan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia untuk setiap organisasi, baik organisasi yang ada dalam sebuah institusi maupun sebuah perusahaan. Karena pengembang SDM dianggap sangat penting untuk diterapkan, maka banyak perusahaan yang melakukan training atau pelatihan dengan interval waktu tertentu untuk memastikan setiap SDM yang ada di perusahaan tersebut sudah terlatih dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang up to date sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar. Hal yang sama juga berlaku pada proses pembukuan usaha Anda. Jika Anda masih menggunakan pembukuan manual yang makan waktu, tentu ini akan membuat proses pengelolaan finansial pada usaha yang tidak efisien. Untuk membuat pengelolaan keuangan yang optimal, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan, harga terjangkau dan memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda seperti Akurat Online. Oke, mungkin sampai di sini. Maka saya akan melempar kepada teman saya.